2 pekan berlalu, duka itu masih membayang di wajah Yus. Betapa tidak, anak kesayangannya Putri Erlina 16 tahun ditemukan bunuh diri, tergantung di kayu palang kamar. Putri memilih jalan pintas karena tak kuat menahan malu, dituduh sebagai pelacur. Pada malam nahas itu, polisi syariat Islam Kota Langsa mengadakan razia. Di lokasi pertunjukan musik, Putri bersama 3 rekannya pun tertangkap. Putri memang tak dicambuk dan lolos dari mahkamah syariah. Namun sehari kemudian, kisah penangkapan Putri diberitakan koran lokal. 2 pelacur ABG ditangkap menjelang subuh. Apa yang dilakukan wartawan dan pengelola koran lokal ini pun dikecam. Bagaimanapun pemberitaan sepihak ini turut memicu tindakan nekat Putri hingga ia mengakhiri hidupnya. Pertama, kita di Banda Aceh, itu langkah yang kita lakukan yaitu mengadukan kedua media bersangkutan ke Dewan Pers. Jadi kita ajak kami membuat pengaduan khusus dengan melampirkan bukti yang ada. Kemudian kita di Banda Aceh juga akan meminta kedua media ini meskipun sudah telat untuk melakukan untuk meminta maaf kepada keluarga korban. Polisi yang mengusut kematian ini semula mengatakan Putri bunuh diri karena ada masalah dengan pacarnya. Namun sepucuk surat yang ditemukan keluarga di tas Putri mengungkapkan remaja ini memilih pergi dengan caranya karena merasa membuat malu orang tuanya. Dalam suratnya Putri mengatakan sumpah tak pernah menjual diri kepada orang lain. Ayah, maafin Putri ya. Putri sudah malu-maluin ayah sama semua orang. Tapi Putri berani sumpah kalau Putri gak pernah jual diri sama orang. Malam ini Putri cuma mau nonton keyboard buat main organ tunggal di Langsa. Terus Putri duduk di lapangan begadang sama kawan-kawan Putri. Sekarang Putri gak tahu harus gimana lagi. Biarlah Putri pergi cari hidup sendiri. Putri gak ada gunanya lagi sekarang. Ayah jangan cari Putri ya. Nanti Putri juga pulang jumpai ayah sama Arif. Biarlah Putri belajar hidup mandiri. Putri harap ayah gak akan benci sama Putri. Ayah sayangkan sama Putri. Putri sedih sekali gak bisa jumpa ayah. Maafin Putri ayah. Kakak sayang sama Arif. Maafin kakak ya. Arif sama Arif. Putri sayang ayah. Putri pergi secara memilukan. Para aktivis perlindungan anak pun mengecam tindakan Wilayatul Hizbah. Inilah yang sebetulnya menjadi poros keprihatinan Komnas Perempuan sejak bertahun-tahun. Karena sejumlah banyak kanun yang ditetapkan di sana, 4 kanun utama, itu menempatkan perhatian pada persoalan-persoalan yang sifatnya moralistik dan menyebabkan penegakan hukumnya sangat didasarkan pada praduga-praduga. Sehingga dia memiliki kemungkinan untuk salah tangkap dan juga proses penghukuman yang akan mempermalukan orang dengan sangat, bukan untuk orang bisa memperbaiki dirinya. Sehingga orang bisa merasa dia justru ketika sudah salah tangkap dipermalukan sedemikian rupa sehingga dia tidak lagi melihat adanya jalan terang bagi kehidupannya. Pemerhati anak Seto Mulyadi meminta petugas polisi syariah dilatih untuk memahami hak anak-anak. Mungkin pemerintah daerah, termasuk pemerintah daerah juga perlu melatih aparatnya memahami mengenai hak anak, melatih polisi menjadi sahabat anak. Salah satu mungkin yang saya bisa contohkan adalah kepolisian dari Polres Jakarta Selatan. Beberapa kasus misalnya tiba-tiba memanggil entah siapapun juga, kebetulan saya juga dipanggil untuk dimintai pendapat. Ini bagaimana? Boleh ditahan tidak dan sebagainya. Jadi dulu pernah ada kasus tawuran sampai babak belur. Ya. Kemudian memanggil kami untuk datang, anak ini bagaimana, ditahan atau tidak. Lalu saya bilang sejauh itu bisa dimusyawarahkan, kenapa tidak? Lalu orang tua korban dipanggil dan bisa memaafkan, akhirnya selesai.
Kisah yang dialami Putri hanyalah satu dari cerita tindak kekerasan yang dialami wanita dan para remaja Putri. Penerapan syariat Islam di Aceh yang sudah berjalan selama hampir 13 tahun sejak diberlakukan pada tahun 1999 dinilai cenderung telah mendiskreditkan perempuan. Demi menegakkan aturan syariat Islam di Aceh, razia pun digelar polisi syariat Islam setempat. Ini memang secara terus-menerus, secara berkala kita pernah melaksanakan razia ini pada seluruh masyarakat yang belum melaksanakan aturan-aturan seperti misalnya termasuk masalah melaksanakan ibadah. Ada di lapangan-lapangan terbuka bersama yang sudah dilakukan maka oleh sebab itu kita tetap mengambil mereka. Yang kata lain, kita untuk sementara kita tangkap mereka telah kita bina sesaat dan kita kembalikan kepada mereka itu. Sementara yang dewasa atau 17 tahun ke atas, apabila terbukti dia salah, dia telah menyalahi aturan-aturan. Ya. Bagi kaum hawa yang dianggap melanggar peraturan syariat Islam, ditangkap polisi syariah atau wilayatul hisbah. Hukuman cambuk menjadi ganjarannya. Penerapan konun syariah di Aceh memang sudah menjadi ketentuan. Namun yang harus dicegah adalah jatuhnya korban yang tak bersalah dan penerapan syariah yang diskriminatif. Cukup sudah Putri yang jadi korbannya. Jangan ada lagi putri-putri Aceh lain yang mengalaminya. Drama kematian Putri di Langsa, Aceh Timur mengingatkan kita semua betapa seriusnya masalah kekerasan yang dialami kaum perempuan. Bagaimana tidak? Menurut Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, angka kekerasan yang dialami kaum perempuan terus naik dari tahun ke tahun. Yang didata Komnas Perempuan tahun 2009 itu meningkat tajam dibanding 2008, meningkat menjadi 263%, itu sekitar 143.000 kasus pada tahun 2009 dengan pola-pola kekerasan. Ada kekerasan yang dilakukan oleh pejabat publik, tokoh agama, kekerasan domestik, kekerasan karena sumber daya alam di lembaga pendidikan, gitu ya. Jadi pola-polanya beragam, tapi yang jelas yang terbanyak adalah 90% kekerasan domestik, dan yang paling parah adalah kekerasan seksual. Kekerasan seksual paling nggak data Komnas Perempuan tahun 98 sampai 2010 ini ada 91.000 kasus dan 70%-nya adalah kekerasan yang dialami oleh di ranah domestik oleh orang terdekat. Kenaikan angka kekerasan ini makin menjadi ironi karena dalam banyak kasus malah dilakukan justru oleh petugas transit atau Satpol PP. Atas nama ketertiban dan penyakit masyarakat, petugas transit atau Satpol PP biasanya hanya mengejar-ngejar mereka yang perempuan dan jarang memburu kaum lelaki hidung belangnya. Dan parahnya, para petugas di lapangan menganggap hal demikian lumrah adanya. Saikin adalah petugas Satpol PP Menteng, Jakarta Pusat. Kegiatan ini rutin, ya memang ini pekerjaan kita Satpol PP, jadi memberikan kenyamanan, keamanan kepada masyarakat. PMKS, belum saya ini yang itu apa Pak? Untuk sementara kita hanya amankan barang bukti aja, itu kita musnahkan nanti bersama dengan wilayah lain, ya itu nanti kita bawa ke gudang cakung dan nanti dimusnahkan di sana. Ini memang sesuai dengan perintah pimpinan dan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan untuk menciptakan suasana yang aman, nyaman, karena mereka kan sedang melaksanakan ibadah puasa. Nah ini hasil kalau yang PMKS kita bawa ke Cipayung, sedangkan minuman keras kita bawa ke gudang cakung.
Jakarta Timur. Perintah pimpinan. Ya, petugas Satpol PP di berbagai daerah memang melakukan razia-razia ini atas nama tugas, atas perintah. Seperti razia di lokalisasi Dadap, Tangerang ini. Yang diburu, ditangkap, dan digelandang lagi-lagi adalah perempuan. Melaksanakan kegiatan operasi yaitu 2 titik. Ya. Kebetulan di wilayah Teluk Naga ini ada 4 titik, yang 2 titik sudah tutup karena memang kami sudah melakukan himbauan. Yang 2 titik ini ya 1 titik kami mendapatkan hasil 11 orang yang kami amankan. Lu, Putri Doyong. Razia-razia atas nama melawan penyakit masyarakat ini bahkan kerap kali hingga memakan korban nyawa kaum perempuan. Putri Doyong. Seperti yang menimpa Vivi, warga Jalan Flamboyan Pintu Air Kota Tangerang. Vivi tewas tercebur di Kali Cisadane Tangerang saat lari menghindar dari kejaran petugas. Dia nggak bisa berenang, kita nyetong di kali, dia bisa berenang, kita nyetong di kali, tunggu dengan transit. Ada kita terus setengah jam lebih lah ya, sama dia 1 jam ibaratnya. Begitu rekannya pakai, ibaratnya minta tolong, ibaratnya. Terus transitnya malah pergi, jam 2 malam. Terus gimana? Jadi kejar ya, begitu kejar transit, jadi nyemplung. Nyemplung kali. Ke bawah air sana. Itu gimana Pak? Yang minta tolong dia Bang? Ya, yang lain kan pada kabur, pada takut. Jam berapa kejadian itu Bang? Jam 2. Jam 2? Iya. Itu pas ada razia? Iya itu. Itu Satpol nolongin nggak Pak? Apa ketemu itu? Aku malah jadi cukup masing-masing ya. Itu berapa orang Pak yang kali itu? Hanya 4 orang jumlahnya, ketemunya ke sana tuh. Belum jembatan. Itu memang sengaja menceburkan diri atau diceburkan Pak? Enggak, sengaja dia nyebur sendiri. Terus tinggal ditolong? Dia mau ditangkap. Selain dikejar-kejar petugas razia, angka perempuan yang jadi korban bisnis prostitusi atau trafficking juga terus naik. Parahnya, banyak korban trafficking ini juga anak-anak perempuan yang masih belia, seperti Putri asal Aceh Timur. Jadi kalau kita melihat angka-angkanya ya ratusan ribu perempuan maupun anak-anak yang diperjualbelikan gitu ya, itu kan angka yang sangat membuat kita miris. Kalau tidak dilakukan langkah-langkah preventif, maka apa jadinya bangsa ini ke depannya nanti. Menurut saya kampanye ini sangat diperlukan, mengingat bahwa trafficking ini adalah kejahatan terbesar ketiga sedunia. Jadi public awareness atau kesadaran masyarakat itu sangat penting ya, di samping juga keterlibatan penuh dari pemerintah untuk mengatasi masalah ini. Kampanye melawan kekerasan terhadap perempuan dan trafficking makin serius, karena belakangan kejahatan ini makin marak terjadi di berbagai kota. Modus operandinya pun macam-macam. Mulai dari pelayan restoran, pekerja salon, hingga pekerja di panti pijat, bisa menjadi kedok prostitusi dan perdagangan perempuan. Drama penangkapan Junita alias Keiko, seorang germo kelas tinggi di Surabaya baru-baru ini, bisa jadi contoh yang cukup mengejutkan. Keiko dilaporkan memiliki anak buah lebih dari 1.600. Beroperasi di Surabaya, tapi jaringan mereka menjangkau Bali hingga Jakarta. Harganya berapa? Biasanya kita bagi 2 aja Pak. Apa itu? Ya, kalau enggak bagi 3, kita bisa bagi 3. Tergantung koordinasinya. Tergantung dari anaknya juga. Kesepakatan sama anaknya? Iya, saya berapa persen? 30% lah Pak. Kamu merekrut ini Ya Pak, biasanya mereka paling dari teman ke teman aja Pak. mana banyak Hanya itu paling 50 Pak. Kemarin 50 ya, tapi kan bisa anggota lain bisa juga ya. Sampai berkreasi yang lainnya. Kota-kota lain kita saling Terima kasih ya. Tarifnya berapa?
Ya kalau saya sih antara 1 sampai 1,5 coba. Untuk modus operandinya sama dengan Keiko, dan ini saling komunikasi di antara mereka ini tidak saling mengenal, hanya kenal melalui BlackBerry saja. Kemarin Ya, satu jaringan sama sebagai mucikaringnya. anak buahnya ada berapa? Ada 3 orang. Dari 3 orang ini macam-macam, ada yang 50, ada yang sampai 100-an juga. Lagi-lagi, seperti pada umumnya razia di jalanan, polisi hanya menangkap Keiko dan anak buahnya. Sementara kaum lelaki pelanggan mereka tetap bebas, tak tersentuh. Diskriminasi yang dialami kaum perempuan ini menurut Komnas Perempuan bersumber dari rancunya kebijakan pemerintah maupun peraturan-peraturan yang dihasilkan. Kita melakukan dari berbagai level, tentu Komnas Perempuan dengan kapasitas satu-satunya lembaga nasional untuk HAM terhadap anti kekerasan terhadap perempuan dengan kapasitas hanya 50-60 staf, kita melakukan di level sistem. Jadi kita melakukan reformasi kebijakan yang memastikan ada perlindungan terhadap korban, ada jaminan hak dan ada mekanisme untuk pencegahan. Data Komnas Perempuan sebanyak 207 dari 282 kebijakan atau perda yang ada dinilai merugikan perempuan. Perda-perda yang umumnya diasaskan pada tuntunan moral ini jarang menyentuh kaum lelaki dan cenderung hanya mengkambing hitamkan kaum perempuan. Kisah putri yang bunuh diri di Aceh Timur karena malu tertangkap polisi syariah harus menjadi pelajaran bagi kita semua. Pemerintah tak terkecuali tokoh agama. Di Aceh Raya.